Oke. Terima kasih Master Johan Chang atas introduksinya untuk saya. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu sekalian yang hadir di webinar ini. Selamat berjumpa kembali dengan saya ya. Mungkin Bapak Ibu sudah ada yang kenal, mungkin ada juga yang belum begitu ya. Tadi sudah diperkenalkan, saya kira sudah kenal begitu ya. Bapak Ibu sekalian, saya di pertemuan kali ini, di webinar ini, saya akan menyampaikan ya tentang bagaimana kita publikasi dari hasil riset kita ke jurnal-jurnal ya, terutama jurnal-jurnal yang bagus ya, yang misalnya yang diterbitkan oleh Elsevier ya, itu juga banyak sekali jurnal-jurnal yang bagus di Elsevier ya. Terutama adalah mungkin Bapak Ibu ada yang risetnya saat ini fokus pada penanganan COVID-19, ya, walaupun riset tentang COVID ini mungkin masih panjang ya ceritanya. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya akan perkenalkan ya di awal slide saya ini, saya adalah orang yang aktif juga di beberapa sosial media ya. Saya punya Facebook, punya Instagram, Twitter. Dari Twitter saya banyak belajar ya. Saya juga connect juga dengan Elsevier ya di Twitter dengan Scopus dan seterusnya karena kita banyak belajar dari situ. Saya juga punya profil di Scopus ya dengan high index yang masih rendah lah 13 ya. Kemudian saya juga punya profil di Publon ya. Ini setara dengan seperti yang di Scopus, ada Publon, walaupun ada yang lain lagi seperti Google Scholar dan lain-lain ya. Bapak Ibu sekalian, kita sudah tahu ya bahwa pada bulan Mei kemarin, ya tanggal 20 Mei, Bapak Presiden meluncurkan hasil-hasil riset ya dari para peneliti di Indonesia terkait dengan penanganan COVID-19 ya. Ini yang baru saja di launching beberapa waktu yang lalu ya. Ada PCR test kit, ada rapid test kit, ada ventilator, ada produk imunomodulator dan seterusnya ya. Ada banyak yang dihasilkan di sini ya. Ini adalah hasil-hasil penelitian para peneliti di Indonesia yang sudah diluncurkan oleh Bapak Presiden bersama Bapak Menristek ya pada tanggal 20 Mei 2020 kemarin ya. Nah, untuk bidang penanganan pandemi COVID ini tidak menutup kemungkinan untuk bidang-bidang ilmu lainnya. Ini juga semuanya berkontribusi ya, bersepadu bagaimana kita bisa menangani pandemi COVID-19 ini ya. Mungkin dari sisi psikologi, mungkin dari aspek sosial dan seterusnya ini sangat penting juga ya. Jadi tidak harus yang berbasis pada suatu produk seperti ini ya. Karena psikologis pun juga penting ya, supaya orang masyarakat kita juga tidak cemas. Nah, itu juga penting. Itu juga merupakan topik penelitian yang menarik ya, untuk kaitannya dengan COVID-19 ya. Ini adalah saya coba membuat rutenya ya, bagaimana kita membuat riset yang bisa dipublish ya, terutama di jurnal-jurnal yang bagus begitu ya. Nah, kita bisa mempublikasi di jurnal-jurnal yang bagus, itu kuncinya adalah yang pertama ya, itu adalah risetnya harus yang bagus terlebih dahulu ya. Jadi kalau kita punya riset yang mungkin kurang bagus atau kurang mendalam, kemudian kita buat artikel ilmiah yang mungkin penulisannya, penyajiannya cukup bagus, ya bahasanya bagus, penyajiannya bagus, tapi itu peluang untuk diterimanya di beberapa jurnal yang bagus itu kecil, ya karena apa? Mungkin dari sisi novelty-nya kurang, mungkin dari sisi dukungan dari scientific merit-nya kurang seperti itu. Nah, kualitas hasil riset yang baik itu dapat kita perkuat ketika kita mempunyai atau membaca literatur yang komprehensif. Ya. Tadi Pak Johan Chang sudah memperkenalkan ya, tadi ada Scopus, ada ScienceDirect ya, itu adalah untuk
pencarian literatur yang up to date ya, yang kualitasnya bagus ya. Nah, dari situ nanti kalau kita semakin banyak membaca literatur yang komprehensif ya, maka kita akan bisa mempunyai ide gagasan baru yang memang betul-betul itu novel. Nah, kalau itu novel, maka peluang untuk bisa publish ya di jurnal yang top itu bagus begitu ya. Kemudian kalau literatur sudah mencukupi, kemudian proses risetnya juga sudah bagus, ya, maka bagaimana tentang menulis artikel ilmiahnya yang baik ini juga menjadi kunci. Tapi pengalaman saya ya, editor-editor jurnal itu kalau risetnya ini sudah bagus, menarik, ya, novel begitu, masalah penyajian artikelnya mungkin kurang sedikit, bahasa Inggrisnya kurang dikit itu bisa diterima. Tapi sebaliknya nggak bisa. Jadi kalau novelty-nya kurang, penyajian artikelnya udah bagus, biasanya langsung di-reject oleh editor tanpa direview. Itu yang pengalaman saya ya. Maka untuk bisa menembus itu ya, kuncinya adalah tadi literatur harus cukup, kemudian hasil risetnya juga harus yang bagus ya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah pemilihan jurnal ilmiah. Jadi nanti di presentasi saya ini akan fokus pada bagaimana mencari literatur yang bagus, kemudian bagaimana memilih jurnal yang tepat. Ya, nanti tentang konten yang terkait dengan khususnya COVID, nanti Pak Dr. Arli itu yang lebih pakarnya begitu ya. Nah, saya pengalaman saya saja dalam memilih jurnal dan seterusnya. Maka hati-hati Bapak Ibu, jangan sampai kita terjerumus ke jurnal-jurnal yang predatori atau abal-abal gitu ya. Nah, untuk yang pertama adalah overview literatur yang komprehensif. Ya, ini penting. Jadi kalau kita ingin membaca, menghasilkan penelitian yang novel, maka literatur harus up to date dan cukup. Nah, bagaimana kita bisa mendapatkan literatur yang bagus, yang up to date begitu ya? Itu bisa kita peroleh misalnya ya, kita melakukan pencarian menggunakan Scopus sebagai mesin pencari, baik untuk jurnal yang diterbitkan oleh Elsevier maupun selain Elsevier misalnya. Kemudian ada juga yang lain, ada Web of Science, ada Google Scholar. Namun demikian, dari sekian ini pencari ya, mesin pencari jurnal yang khusus itu ada Scopus, ada Web of Science. Itu yang kalau yang saya biasa gunakan adalah Scopus ya. Karena di Undip kebetulan kita juga melanggan Scopus dan ScienceDirect. Jadi itu gunanya adalah supaya riset-riset di Undip itu menjadi berkualitas dan up to date ya. Kemudian permasalahannya adalah tidak semua peneliti di Indonesia punya akses ke Scopus dan ScienceDirect. Ini yang nanti menjadi masalah ya. Kemudian menggunakan kata kunci yang tepat. Jadi kalau kita melakukan pencarian di Scopus misalnya atau ScienceDirect ya, kata kunci yang dimasukkan harus tepat. Jadi kadang-kadang ada peneliti yang saya tidak menemukan ini artikelnya yang sama, yang similar dengan saya, nggak ada. Ternyata peneliti itu tidak tepat di dalam memasukkan kata kuncinya. Ini yang penting ya. Kemudian menggunakan manajemen referensi ya, misalnya Mendeley ya, ada Zotero, ada EndNote, dan kita tahu bahwa Mendeley ini sudah di-connect dengan Scopus ya. Ketika kita melakukan pencarian ada metadata di situ, nanti bisa diklik langsung masuk ke Mendeley. Ini yang praktis juga. Nanti tinggal dipakai saja di Mendeley-nya. Kemudian mempunyai akses full text PDF artikel. Tadi kita punya kelemahan ya, di Indonesia ini tidak semua institusi melanggan jurnal-jurnal yang bagus begitu ya. Kalau di Undip sih ScienceDirect langganan, EBSCO juga berlangganan, jadi kita cukup ya. Nah, ini yang harus disampaikan. Sebenarnya dulu dari kementerian itu sudah dilanggankan ya, cuma kita tahu bahwa kadang-kadang itu tidak sustain. Ini yang menjadi masalah di tempat kita. Berikutnya adalah kalau kita sudah punya akses, maka kita harus memahami atau membaca literaturnya. Jadi kalau kita mengumpulkan literatur tanpa kita baca, maka kita nggak akan dapatkan itu idenya begitu ya. Terutama ini adalah untuk
COVID ini. Kita kan butuh cepat nih, ya. Jangan sampai nanti berlama-lama begitu ya, untuk bagaimana menangani COVID-19. Nah, ini saya contohkan Bapak Ibu ya, saya mencoba menggunakan Scopus untuk melakukan pencarian dengan kata kunci COVID-19 ya. Walaupun tadi Master Summit sudah memberikan riset hub ya di Elsevier itu sudah dibuat satu tautan yang nanti mengarah ke sini ya. Nah, saya coba memasukkan satu kata kunci ya, COVID-19. Apa yang ditemukan? Di sini ditemukan ada 7.287 artikel. Dan dari 7.000 itu ternyata 7.280 itu diterbitkan di tahun 2020. Ngeri juga ya Bapak Ibu, ini kan baru bulan Januari sampai Mei ya, itu sudah ada 7.000-an artikel yang diterbitkan tentang COVID-19. Kalau kita tracing negaranya ya di sini, yang paling banyak itu adalah Cina dan Amerika ini ya, Cina dan Amerika, kemudian ada Italia ya di sini ya. Di Indonesia nggak tahu ini di nomor berapa gitu ya. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi ya, bidang ilmunya yang kebanyakan adalah 62% itu dari medical ya, dari bidang ilmu kesehatan ya. Saya kira ini suatu tren yang sangat bagus begitu ya. Maka Bapak Ibu kalau ingin mencari ide-ide penelitian yang terbaru tentang pandemi COVID, penanganan pandemi ini, nah disinilah sebenarnya ya bagaimana artikel-artikel yang terbaru ini harus kita tracing begitu ya. Nah, kemudian saya mencoba lebih lanjut lagi ya, lebih detail. Ternyata dari sekian jurnal ini yang paling banyak adalah The Lancet ya. The Lancet ini ada 200 lebih artikel di sini ya. 205, kemudian ada Journal of Infection ya. Ini kontribusi dari beberapa jurnal ya. Nah, saya kira Bapak Ibu perlu ya untuk melakukan ini ya, bagaimana kita bisa mendapatkan ide yang baru tentang penanganan COVID ini ya. Berikutnya adalah proses riset yang berkualitas ya. Jadi metode penelitian harus yang tepat Bapak Ibu ya. Kalau metode penelitian kita itu kurang tepat ya, maka nanti oleh editor itu artikel jurnal kita itu akan di-reject terlebih dahulu sebelum direview. Jadi screening di editor ini sangat berat juga untuk jurnal-jurnal yang bagus. Maka metode penelitian ini harus tepat, ya, harus bisa menyelesaikan permasalahan yang ada yang mau diselesaikan dalam penelitian itu, ya. Kemudian berikutnya adalah peralatan penelitian yang memadai, ya. Jadi orang bisa publish di jurnal-jurnal yang top itu ketika ditunjang oleh peralatan-peralatan penelitian yang up to date begitu ya, yang cukup memadai, yang mengikuti perkembangan. Jadi kalau kita itu menggunakan alat-alat yang tentunya sudah tidak up to date lagi, ya itu menjadi masalah. Problemnya di Indonesia adalah sebaran peralatan penelitian ini tidak merata. Ya, ini perlu kita selesaikan ya. Kemudian ada juga terkendala regulasi finansial, kemudian harga peralatan yang mahal. Ini yang menjadi masalah. Indonesia itu punya potensi bahwa penelitinya itu banyak, ya, universitasnya banyak. Tetapi problem ini harus diselesaikan, ya, jika kita ingin berlari cepat, gitu ya. Kemudian analisis hasil riset yang tepat dan akurat, ya. Nah, supaya kita bisa melakukan analisis terhadap hasil riset kita itu yang bagus, maka tadi kembali ke prosedur yang pertama, kita harus banyak membaca literatur. Ini yang penting ya. Maka penyediaan literatur ya, akses ke full text PDF dari literatur jurnal itu sangat penting di sini ya. Kemudian berikutnya adalah tata cara penulisan yang bagus ya. Nanti mungkin Pak Dr. Arli mungkin bisa lebih detail ya tentang ini ya, COVID ini, artikelnya harus sampai sejauh kedalamannya yang seperti apa yang bisa publishable begitu ya. Nah, saya kira yang paling penting di dalam menulis artikel adalah nanti dari sisi aspek scientific merit ya. Scientific merit itu adalah kontribusi kebaruan. Jadi berapa persen kontribusi kebaruan kita, itulah yang menentukan publikasi kita itu nanti bisa diterima atau tidak ya. Seperti itu. Kemudian
Yang jelas artikel harus mengikuti standar penulisan dari jurnal ilmiah yang dituju. Ini yang penting. Jika tidak, nanti dari sisi administrasi aja sudah di-reject oleh jurnal ya, seperti itu. Kemudian yang lebih penting lagi, Bapak Ibu, ketika menulis artikel harus memenuhi standar etika publikasi. Harus bebas dari plagiasi. Ini yang paling penting. Dan kita harus coba masuk ke KOP ya, Bapak Ibu, etika-etika publikasi seperti apa, terutama yang ilmu kesehatan ini. Di ilmu kesehatan itu kan banyak sekali standar-standar yang harus dipenuhi ya. Kemudian tata cara penulisan, ini saya meng-highlight ya, saya tidak bisa jelaskan karena untuk yang penulisan ini, kalau saya jelaskan ini 1 jam sendiri ya. Jadi ini saya sampaikan yang garis besarnya aja, nanti Bapak Ibu bisa baca. Kemudian nanti Pak Dr. Erli mungkin nanti perlu lebih detail ya untuk kaitannya dengan ilmu kesehatan ini sampai sejauh mana begitu ya. Patokannya seperti ini ya Bapak Ibu ya. Untuk introduction, bagian introduction itu adalah literature review harus mencukupi tadi ya, harus cukup di introduction-nya. Jangan hanya membaca 3 literatur artikel jurnal, kemudian kita membuat artikel ya, saya kira itu tidak cukup begitu ya. Kemudian kejelasan gap analisisnya ya, ini yang penting. Tujuannya juga harus jelas. Tadi metode harus tepat ya, metodenya harus sesuai untuk menyelesaikan problem itu. Kemudian riset and discussion, kata kuncinya ada 3 Bapak Ibu ya. Apa temuannya, kemudian analisisnya bagaimana, kaitannya dengan konsep teori, kaitannya dengan mungkin analisis secara molekular kalau di bidang kedokteran misalnya ya. Kemudian juga harus ada pembandingan dengan hasil-hasil penelitian orang lain, ini penting. Ya, makanya tadi harus kita mencari literatur tadi adalah gunanya untuk kira-kira penelitian saya ini dibanding punya orang lain lebih baik atau tidak lebih baik. Ini yang harus ada di dalam riset and discussion. Ini penting sekali. Kemudian conclusion harus bisa terjawab apa yang menjadi tujuan dan disupport oleh fakta yang mencukupi. Ini yang pentingnya. Kemudian berikutnya adalah tentang pemilihan jurnal. Ini yang penting ya, jangan sampai kita kesasar ke tersesat ya, maksud saya tersesat ke jurnal yang abal-abal. Nah, pemilihan jurnal yang tepat, Bapak Ibu bisa menggunakan beberapa tool berikut ini ya. Yang pertama adalah Simago ya. Simago ini mengambil data dari Scopus ya. Kemudian jurnal itu di-ranking, di-display di Simago. Nanti kita bisa Simago ini free ya. Ini free, Bapak Ibu bisa akses ya. Kemudian yang kedua Scopus Source List. Di Scopus Source List juga di situ sudah ada perankingan juga dari quarter 1, Q1 sampai Q4 ya. Nanti di situ kalau Scopus itu lebih up to date daripada Simago ya. Kalau Scopus Source List. Kalau Simago itu kan diupdate-nya setahun sekali. Itu sekitar bulan Juni ya. Kalau Scopus Source List ini secara kontinu diupdate. Kemudian juga Elsevier Journal Finder ya, nanti saya tunjukkan fiturnya. Elsevier Journal Finder ini praktis ya, terutama untuk jurnal-jurnal yang diterbitkan oleh Elsevier ya. Kemudian ada yang lain lagi yang master jurnalis dari Web of Science ya. Nah, Bapak Ibu dari Simago ya, ini free access. Bapak Ibu bisa kunjungi Simago, kemudian silahkan di sini memilih kategori, kemudian ada subjek ya, subjek kategori, kemudian ada bidangnya, ini silahkan boleh di filtering di sini, bisa kemudian juga jurnal. Nah, misalnya saya memasukkan bidang medicine ya, medicine ini ternyata ada 7.000-an jurnal ya dalam bidang medicine ya. Nah, ini silahkan nanti diakses, di sini sudah ada Q1 sampai Q4. Bapak Ibu mau publish di jurnal yang mana ya. Kemudian ada Elsevier Journal Finder, ini Bapak Ibu silakan memasukkan judul artikelnya dan abstraknya. Nanti Elsevier akan memilihkan sendiri jurnalnya yang mana yang paling cocok begitu ya. Nanti ada juga ada peluang diterima dan tidaknya ya. Kalau ini sudah kita isi, kemudian kita pilih find journal ya. Maka nanti di sini, nah ternyata ditemukan ada 50 jurnal ya, menurut
jurnal Findernya Elsevier. Bapak Ibu sekalian, ini bagusnya apa? Di sini sudah ditunjukkan ranking jurnalnya ya, impact factor jurnalnya, kemudian peluang diterimanya berapa persen, misalnya jurnal ini ya, International Journal of Infectious Disease, peluang diterimanya hanya 25%, jadi peluang ditolaknya adalah 75%. Di sini juga ada waktu sampai dinyatakan accepted itu kira-kira 3 minggu, jadi ini cepat, tapi mungkin peluangnya di reject juga cepat gitu ya. Nah, berikutnya ya, ini yang ada 24%, ada yang 16%. Coba, Jurnal Microbe and Infection ini juga cuma 16% acceptance rate. Ini ngeri juga Bapak Ibu ya. Baik. Kemudian ada juga yang Scopus Source List ya. Scopus Source List ini dapat diakses dari Scopus ya. Di sini kalau kita masuk ke URL ini ya, Scopus/source ya. Kemudian kita di sini bisa memasukkan bidang ilmunya, misalnya medicine. Ternyata di bidang medicine di sini ada 12.976 jurnal yang terindeks di Scopus ini ya. Di sini ada Q1 sampai quarter 1 sampai quarter 4. Nanti bisa di filtering ya. Di sebelah kiri sini nanti bisa di filtering. Mau yang nih saya tunjukkan yang sebelah kanan ini ya. Nanti letaknya di sebelah kiri. Apakah mau ditampilkan hanya yang quarter 4, kuartil 4 atau kuartil 3 saja. Ini silahkan nanti bisa di filtering ya. Ini juga bisa dipakai untuk mencari target jurnalnya ya. Kemudian juga kita juga dari Web of Science ada Master Journalist ya. Ini juga bisa dipakai ya. Kemudian terakhir saya akan sampaikan Bapak Ibu bagaimana kita bisa tahu bahwa jurnal itu predatory atau bukan. Ya, yang pertama, saya sarankan Bapak Ibu mempunyai Twitter ya. Kalau kita punya Twitter, kita banyak belajar. Jadi informasi terbaru, up to date itu banyak kita dapatkan dari Twitter. Jadi saya kebetulan di Twitter follow ini ya, ada 2 ya, Predatory Journal sama Retraction Watch. Nah, dari 2 ini saya banyak belajar ya, bagaimana kita mendeteksi jurnal itu predatory seperti itu ya. Nanti kalau ada yang temuan terbaru pun dia akan dilaporkan di sini ya. Kemudian ada Retraction Watch. Di sini ada berita-berita tentang jurnal apa saja yang melakukan retract dan retract-nya itu penyebabnya apa, kita bisa belajar dari situ ya. Kemudian Bapak Ibu juga bisa memeriksa jurnal itu abal-abal atau bukan dari predatoryjournal.com. Ya, di sini Anda bisa cari apakah nanti list jurnalnya atau list publishernya. Ya, bahkan di sini ada list metrik ya, pengindeks yang termasuk kategori abal-abal itu apa, nanti ada di bagian metrik ini ya. Kalau Scopus tidak masuk di metrik lah ya. Ada banyak pengindeks-pengindeks yang masuk kategori yang predatory ya. Kemudian bill list ya. Ini bill list. Bill list ini juga sama dengan yang ini tadi ya. Jadi ini juga memuat tentang informasi jurnal-jurnal yang termasuk diragukan ya, validity-nya. Juga ada publisher-nya, publisher mana yang kira-kira diragukan. Bapak Ibu hindari aja yang apa yang ada di sini ya. Ini yang paling bagus begitu. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan ya Pak Johan Jang terkait dengan bagaimana kita tracking literatur terkait dengan COVID, kemudian bagaimana cara mencari target jurnal yang tepat ya. Nanti untuk yang lebih dalamnya ya tentang bidang ilmu yang terkait dengan kesehatan ini untuk yang di paper atau nanti Pak Dr. Arli mungkin bisa lebih detail ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.